Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas PTIKE akan menjelaskan latihan kasus pada mata kuliah struktur data. Adapun kasus pertama akan dijelaskan oleh Rizwan. Kemudian kasus yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Siska Wahyuni. Kemudian latihan kasus ketiga akan dijelaskan oleh Haspa. Dan yang terakhir, Andi Rafli Setiawan akan menjelaskan soal latihan keempat. Baik, langsung saja masuk ke soal latihan pertama. Rizwan. Baik, saya akan menjelaskan soal latihan penyelesaian kasus pada nomor pertama, yang dimana di sini saya sudah membuat programnya. Di sini saya akan menjelaskan berbaris dari hasil program ini. Baris pertama itu include stream. Include stream ini file header yang pada dasarnya digunakan untuk menyatakan bahwa file dari program yang sedang ditulis menggunakan pustaka atau library yang di dalamnya memuat kumpulan keyword dan fungsi. Kode program ini bertujuan untuk memberitahu compiler bahwa file akan menggunakan beberapa fitur yang ada pada pustaka. Lanjut pada baris kedua, ada include genio.h. Include genio.h ini merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil data atau antarmuka kepada pengguna. Lanjut pada usin namespace.std, perintah ini digunakan untuk mendeklarasikan atau memberitahukan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi atau kelas atau file yang terdapat dalam namespace.std. Kemudian baris kelima ada in main, merupakan fungsi utama yang akan dibaca oleh kompilator pertama kali secara otomatis. Fungsi utama ini bagaikan sebuah kepala yang dari sebuah program yang mengatur arah kompilator. Kemudian baris ke-6 itu ada pendeklarasian, yang dimana masukkan bilangan ganjil yang bertipe integer. Di sini terdapat 3 baris dan 4 kolom. Kemudian baris ke-8, pada program ini terdapat perulangan for. Nah, kita bisa lihat untuk parameter pertama pada perulangan for ini kita lakukan inisialisasi nilai awal variabel, di mana b sama dengan 0. Kemudian kita membuat kondisi b lebih kecil dari 3. Pada bagian modifier kita melakukan penambahan atau increment nilai b++. Nah, artinya apabila pada baris ke-8 ini bernilai true akan dilanjutkan ke baris 9. Karena hasilnya bernilai true maka dilanjutkan ke baris 9, yang dimana perulangan for yang bernilai variabel k sama dengan 0. K kondisinya itu k lebih kecil dari 4, kemudian modifiernya k++. Karena bernilai true maka dilanjutkan ke baris 10 yaitu cout. Nah, di set ini yang akan ditampilkan ke layar yaitu masukkan bilangan ganjil. Kemudian baris ke-11 scene ini berfungsi untuk melakukan proses input atau menerima data masukan dari bagian output. Kemudian baris ke-13 ada sort ENDL. ENDL ini merupakan suatu fungsi manipulator yang digunakan untuk menyisipkan karakter newline atau mengatur pindah baris, atau juga bisa pada saat menampilkan output pada layar tersusun secara ke bawah. Kemudian baris ke-15 sama persis dengan baris ke-8, yang dimana perulangan for yang dimana
terdapat nilai awal variabel yaitu B sama dengan 0, kemudian B lebih kecil dari 3, kemudian modifier B++. Karena bernilai true maka dilanjutkan baris ke-16 yaitu for dengan nilai awal variabel K sama dengan 0, kemudian K lebih kecil dari 4, kemudian modifiernya K++. Lanjut pada baris ke-17 ya, baris ke-17 ada cout. Cout ini yang akan ditampilkan pada layar yaitu masukkan bilangan ganjil. Kemudian baris ke-19 cout NDL merupakan NDL suatu fungsi manipulator yang digunakan untuk menyisipkan karakter newline atau mengatur pindah baris. Kemudian gets ini digunakan untuk menahan output suatu program dan akan kembali mengeksekusi setelah kita melakukan inputan, baik itu tombol enter ataupun tombol lainnya. Nah, kemudian kita bisa lihat kita run. Di sini terdapat kita diminta untuk masukkan bilangan ganjil bagian 0 itu 1. Kemudian bilangan ganjil bagian kedua bagian 1 ada 3. Kemudian bilangan ganjil bagian 2 itu ada 5. Nah, sehingga alhasil yang dilihatkan itu ada 1, 1, 1, kemudian 3, 3, 3, kemudian 5, 5, 5. Siska Wahyuni. Selanjutnya saya akan membahas tentang kasus yang kedua atau nomor 2, yaitu pencarian array 2 dimensi. Adapun kode programnya itu seperti ini. Pada baris pertama ada include IOStream. Library ini berisi fungsi-fungsi untuk melakukan input dan output seperti cout dan cin. Pada baris kedua ada using namespace std. Dengan ini kita tidak perlu lagi menuliskan std ini di depan cout dan cin. Kemudian baris keempat ada int main. Fungsi main adalah fungsi yang akan dieksekusi pertama kali saat program dibuka. Nah, pada baris kelima ada pendeklarasian matrik yang bertipe integer dengan barisnya ada 4 dan kolomnya 3. Adapun baris pertama yaitu 5, 7, dan 14. Baris kedua 12, 4, dan 19. Baris ketiga 3, 8, dan 9. Dan baris keempat 10, 1, dan 5. Pada baris ke-6 ada pendeklarasian A dan B yang bertipe integer. Kemudian baris ke-8 ada fungsi cout. Fungsi cout ini adalah fungsi untuk menampilkan output di layar. Adapun output yang akan ditampilkan di sini adalah array 2 dimensi. Nah, baris ke-9 ada cout lagi. Yang akan ditampilkan yaitu yang ini, garis-garis. Kemudian pada baris ke-19 ada perulangan for, di mana A sama dengan 0, A lebih kecil dari 4, dan A++. For ini apabila bernilai true maka akan dilanjutkan. Nah, karena bernilai true maka dilanjutkan. Pada baris ke-12, for B sama dengan 0, B lebih kecil dari 3. Karena bernilai true maka cout ini akan ditampilkan di layar. Adapun yang akan ditampilkan yaitu matrik A dan B. Yang ini matriknya. Nah, pada baris ke-15 ada cout NL. Nah, NL ini berfungsi agar matrik ini tersusun ke bawah.
Selanjutnya pada baris ke-17 ada cout. Cout fungsi untuk menampilkan output ini di layar nanti. Kemudian pada baris ke-19 ada pendeklarasian cari dan total sama dengan 0 yang bertipe integer. Baris ke-20 cout, masukkan nilai yang ingin dicari. Kemudian pada baris ke-21 cin. Cin ini berfungsi untuk melakukan proses input atau menerima data masukan nantinya di bagian outputnya. Kemudian pada baris ke-23 ada for. A sama dengan 0, A lebih kecil dari 4. Karena bernilai true, maka prosesnya dilanjutkan. Nah, sekarang B sama dengan 0, B lebih kecil dari 3. Karena bernilai true lagi, maka ini dilanjutkan ke sini. If merupakan fungsi percabangan. Karena ini bernilai true, maka ini akan ditampilkan nantinya di layar. Adapun yang akan ditampilkan yaitu nilai nilai yang akan dicari ditemukan pada posisi A ini baris dan B ini kolom. Kalau ini kurung merupakan menyatakan akhir dari eksekusi. Kemudian pada baris ke-32 ada percabangan if. Nah, if di mana kondisinya yaitu total tidak sama dengan 0. Apabila totalnya tidak sama dengan 0, maka yang akan ditampilkan adalah yang ini, yaitu nilai yang dicari berjumlah totalnya berapa. Apabila ini bernilai false, maka yang akan ditampilkan yaitu else ini. Maka output yang akan ditampilkan yaitu nilai yang dicari tidak ditemukan. Kemudian yang baris ke-38 ada return 0, menyatakan hasil keluaran dari fungsi main. Kemudian yang terakhir yaitu menyatakan akhir dari eksekusi program. Sekarang kita coba run. Nah, yang muncul array dua dimensi tersebut. Kemudian kita masukkan nilai yang ingin dicari. Adapun nilai yang ingin dicari yaitu 8, kemudian di enter. Nah, nilai 8 ditemukan pada posisi baris kedua, kolom pertama. Dan nilai 8 berjumlah 1. Nah, 1. Andi Rafli. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Andi Rafli Setiawan akan menjelaskan kode program untuk kasus ketiga. Nah, untuk kasus ketiga ini saya menggunakan single linked list untuk menyelesaikan kasus. Pada baris pertama, ini merupakan sebuah file header yang berfungsi sebagai pengarah compiler. Nah, di baris satu ini kita menggunakan IOStream yang akan berfungsi untuk memanggil sin dan cout. Kemudian baris kedua berfungsi untuk memanggil berkas atau fungsi lain yang berkaitan dengan namespace std. Kemudian pada baris keempat, di sini kita mendeklarasikan sebuah struct dengan nama jajanan. Pada baris kelima, kita membuat data member nama dengan tipe data string. Kemudian baris keenam, kita membuat data member dengan nama harga dengan tipe data integer. Kemudian baris ketujuh kita membuat data member expire dengan tipe data string. Kemudian untuk baris ke-19 di sini kita baris ke-9 di sini kita mendeklarasikan sebuah pointer yang akan berfungsi untuk menunjuk elemen selanjutnya. Kemudian baris ke-10 ini merupakan tanda sebagai akhir dari deklarasian struct ini. Lanjut ke baris ke-12, ini merupakan pendeklarasian beberapa pointer lainnya yang dideklarasikan menggunakan struct jajanan tersebut.
yang mana diantaranya ada pointer awal, pointer akhir, pointer char, pointer new node, dan pointer bantu. Kemudian di baris ke-14 kita membuat sebuah fungsi di mana fungsi ini bertujuan untuk membuat atau memasukkan data sesuai dengan parameter yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Nah, parameter yang dimaksud tersebut adalah parameter nama, harga, dan expire. Kemudian di baris ke-15, ini merupakan perintah untuk memasukkan data pertama dengan sebuah data yang baru. Kemudian baris ke-16, ini merupakan perintah untuk memasukkan data pertama untuk mengisikan sebuah data pada parameter nama. Kemudian untuk 17 sama, tapi ini untuk memasukkan data pada parameter harga. Kemudian data ke-18, baris ke-18 untuk memasukkan parameter expire. Kemudian di baris 19, ini merupakan sebuah perintah yang menyatakan setelah pengisian data, lanjut ke data selanjutnya, di mana data akan diisi dengan null atau dikosongkan. Kemudian pada data 20, ini merupakan sebuah penugasan yang menyatakan bahwa data pertama merupakan data terakhir. Kemudian lanjut ke baris ke-23. Di baris ke-23 ini kita membuat sebuah fungsi addDefers, mana berfungsi untuk menambahkan data baru dengan menggunakan parameter seperti tadi, yaitu nama, harga, dan expire. Kemudian di baris ke-24, ini merupakan perintah untuk memasukkan data baru, kemudian diisi dengan sebuah data yang baru, yaitu nama. Kemudian ke perintah ke-25, perintah untuk memasukkan data baru untuk pengisian parameter nama. Dan data ke-26, baris ke-26, perintah untuk memasukkan data baru untuk pengisian parameter harga. Baris ke-27, perintah untuk memasukkan data baru untuk pengisian parameter expire. Baris ke-28, perintah untuk menyatakan sebuah pengisian data baru, lalu dilanjutkan dengan menggabungkan dengan data pertama yang sudah diinputkan tadi. Kemudian pada baris ke-29, perintah untuk menyatakan bahwa data pertama sama dengan data baru, artinya data akan digabungkan. Kemudian pada baris ke-32, kita akan membuat sebuah fungsi print single linked list. Tujuannya untuk menampilkan atau mencetak data yang sudah diinput tadi. Kemudian pada baris ke-33, perintah untuk menampilkan data yang sudah diinputkan dimulai dari awal. Kemudian 34, kita membuat sebuah perulangan di mana memiliki kondisi apabila data yang telah diinputkan tidak sama dengan 0 atau tidak kosong, maka perintah di baris selanjutnya akan dieksekusi. Nah, yaitu perintah ini akan dieksekusi. Pada baris ke-35 ini menunjukkan untuk menampilkan sebuah enter. Kemudian 36 untuk menampilkan nama yang sudah diinputkan, nilai nama yang sudah diinputkan. Kemudian baris ke-37 untuk menampilkan data harga yang sudah diinputkan, dan ke-38 untuk menampilkan data expire yang sudah diinputkan. Nah, kemudian untuk baris 40 ini merupakan perintah yang menyatakan bahwa jika data yang sudah diinput telah ditampilkan, maka selanjutnya akan dilanjutkan ke perintah selanjutnya. Nah, kemudian pada baris ke-44 ini kita membuat fungsi baru dengan nama cari harga, di mana fungsi ini bertujuan untuk mencari data berdasarkan harga.
pada baris ke-45 ini kita mendeklarasikan pointer baru dan akan untuk digunakan di program selanjutnya. Nah, pada baris ke-46 ini merupakan penugasan yang menyatakan jika pointer bantu akan mengarah dari data pertama. Kemudian baris ke-47 kita mendeklarasikan sebuah variabel X. Kemudian baris ke-48 kita memerintahkan perintah untuk menampilkan masukkan data X atau harga yang ingin dicari. Kemudian pada baris ke-49 kita akan menginputkan nilai dari X. Nah, untuk perintah baris ke-50 ini merupakan pendeklarasian variabel ketemu jika sama dengan 0, ketemu dengan nilai 0 dan sama saja dengan nilai false. Kemudian pada baris ke-52 kita membuat sebuah perulangan di mana memiliki kondisi jika nilai variabel bantu tidak kosong, maka eksekusi perintah ke selanjutnya. Kemudian pada baris ke-53 variabel bantu akan mengarah pada variabel harga untuk mencari data harga. Kemudian pada baris ke-54 kita membuat sebuah percabangan di mana jika kondisinya X benar memiliki nilai data yang dicari, maka eksekusi perintah yang di bawah ini. Kemudian perintah yang dieksekusi yaitu menampilkan data yang dicari ditemukan. Kemudian baris ke-56 menampilkan harga jajanan yang dicari dengan mengakses nilai dari bantu harga ini. Kemudian pada baris ke-57 perintah untuk menampilkan nama jajanan sesuai harga yang dicari. Kemudian perintah ke-58 untuk melakukan enter. Kemudian 59 melakukan penginisialisasian jika ketemu bernilai true atau 1. Kemudian pada baris ke-61 perintah menyatakan bahwa jika data yang dicari telah ditemukan dan ditampilkan, maka kita akan melanjutkan ke perintah selanjutnya. Kemudian pada baris ke-63 merupakan sebuah percabangan jika kondisi ketemu bernilai 0 atau false, maka eksekusi program selanjutnya. Nah, di sini program selanjutnya yang dieksekusi pada baris ke-64 adalah menampilkan jajanan tidak ditemukan. Kemudian dari baris ke-68 sampai ke 91 ini kita membuat fungsi lain untuk mencari data berdasarkan namanya. Nah, caranya itu sama saja dengan fungsi pada baris ke-44 sampai fungsi baris ke-66. Cuma bedanya ini untuk mencari nama, sedangkan di atas untuk mencari nama. Oh, di sini Nah, untuk baris ke-92 ini merupakan pendeklarasian fungsi main yang dimulai dari baris 92 sampai baris 107. Nah, untuk pada baris 93 ini kita akan memanggil si add first, kemudian memasukkan nilai sesuai yang ada pada soal. Nah, baris 1 ini di baris 93 ini kita memasukkan data dengan nama jajanan bolu, harga 1000, dan tanggal expire tanggal 1 bulan 12 2017. Begitu juga untuk baris 94 memasukkan nama jajanan, harga jajanan, dan tanggal expire. Nah, untuk pada baris ke 101
Di sini kita memanggil fungsi print single linked list, di mana bertujuan untuk menampilkan data. Kemudian baris 103 kita akan memanggil fungsi cari harga. Kemudian baris 104 kita akan memanggil fungsi cari nama. Nah, di 106 ini kita melakukan return null, yang artinya kita menandakan bahwa program telah selesai dan berjalan dengan normal. Nah, langsung saja kita coba running program. Nah, di sini data sudah ditampilkan sesuai yang diinputkan. Nah, sesuai dengan soal, masukkan data X harga yang ingin dicari. Sesuai dengan soal yaitu 900. Nah, data yang dicari ditemukan. Harga jajanan yang dicari adalah 900. Nama jajanan adalah hantaran. Kemudian masukkan data Y atau nama yang ingin dicari. Nama yang ingin dicari sesuai soal yaitu coklat. Ini, jajanan yang dicari ditemukan. Nama jajanan yang dicari yaitu coklat. Harga jajanan 2000. Haspa. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 4. Langsung saja pada baris pertama, include usestream. Include usestream yaitu sebagai proses pengarah yang menyatakan kepada kompiler untuk meletakkan kode dari header file usestream atau sebagai standar input-output. Pada baris kedua yaitu include connect.h merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka pengguna. Pada baris ketiga yaitu menyatakan bahwa program tersebut menggunakan non-spec yang bernama std yang berupa perintah cout. Pada baris kelima, main berfungsi dibaca kompilator pertama kali secara otomatis yang menggunakan kurung kurawa yang menyatakan program akan dimulai. Pada baris ketiga yaitu perintah in. Perintah in berfungsi untuk mendeklarasikan variabel tersebut yang bertipe data integer yang hanya memuat angka tanpa koma. Pada baris ketujuh yaitu fungsi struct. Fungsi struct merupakan keyword yang memungkinkan membuat deklarasi yang di dalamnya terdapat banyak variabel. Hasil deklarasi ini akan menghasilkan user-defined data tipe yaitu tipe struct yang berguna untuk mendeklarasikan objek. Pada baris ke-8 yaitu perintah in. Perintah in di mana digunakan untuk mendeklarasikan variabel. Pada baris ke-9 yaitu perintah char. Perintah char dapat menampung satu digit karakter baik itu angka atau huruf. Pada baris ke-10 yaitu perintah in. Perintah in digunakan untuk mendeklarasikan variabel. Pada baris ke-11 yaitu perintah in digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang bertipe data integer. Pada baris ke-12 Pada baris ke-13 dan ke-14 yaitu menggunakan perintah cout untuk mencetak atau menampilkan variabel dan juga karakter dan diapit oleh tanda petik 2 dan juga menggunakan perintah chin digunakan untuk memasukkan data numerik atau karakter. Pada baris ke-16 menggunakan perintah for di mana perintah for yaitu digunakan untuk mengulang pernyataan jika statement kondisi telah terpenuhi. Pada baris ke-17 sampai baris ke-21 menggunakan perintah cout, di mana perintah cout ini digunakan untuk mencetak atau menampilkan variabel dan juga karakter yang diapit oleh tanda petik 2 secara berurutan. Pada baris ke-25 menggunakan perintah for yang berfungsi untuk mengulang pernyataan jika syarat atau kondisi tertentu sudah terpenuhi.
Pada baris ke-26 sampai baris ke-31 menggunakan perintah cout. Di mana perintah cout ini berfungsi untuk mencetak atau menampilkan variabel dan juga karakter dan diapit oleh tanda petik 2 secara berurutan. Pada baris ke-33 sampai 34 yaitu menggunakan perintah cout, di mana perintah cout ini untuk melihat total pembayaran dan juga menggunakan cin untuk memasukkan data yang berupa numerik atau karakter. Pada baris ke-35 yaitu menggunakan perintah get. Perintah get merupakan singkatan dari get karakter yang digunakan untuk menahan atau menpause suatu program dan kembali mengeksekusi setelah kata melakukan inputan, baik itu tombol enter atau tombol lainnya, dan inputan tersebut tidak ditampilkan dalam Windows. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.